Saya tu balik, kumaka darut tumbalalin rob de kamu lolo, maka dan karena tu kong kebelam daripada de gaga, maka dia urut kemui itimbang maka pena tan ritimbang anu de. Kong kamu kerjakan ada yang ditunggu, kalau tidak kau kerjakan tidak ada harapan. Itu aja. Kerjakan sesuai kemampuanmu. Allah tidak membebani kau yang melebihi itu. Dia tahu kadar keimananmu. Yang penting kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi Bapak Kepala Kampung dan juga terkhusus kepada Ayahanda Bapak Haji Najamuddin selaku Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone Kabupaten Berau, yang berkat beliau dengan tim Armada Safari Sholat Berjamaah Kabupaten Berau sehingga kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Yang kami muliakan dan kami takzimi Sohibul Bait, Sohibul Wilayah, dan Bapak Imam dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan secara umum seluruh jamaah. Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Campur, dicampur. Ya. Sebenarnya perintah sholat itu adalah perintah yang memang tidak bisa ditinggalkan. Itu yang pokok dulu saya ambil dasar, bahwa sholat ini memang adalah satu-satunya ibadah yang harus kita kerjakan. Saya selalu mengatakan begini, sejahat apapun kita, sebesar dosa apapun yang kita lakukan, mestinya kita sholat. Jangan menunggu nanti bertaubat, jangan menunggu nanti baik baru mau sholat. Itu keliru. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang lebih dulu. Jadi kerjakan sholat, nanti sholatlah yang akan mengingatkan kita. Jadi inamo parema ngasem pajangi, kung kapaboto asem pajangi. Iya. Nah sebab magai sholat itu sebenarnya Pak, itu 3 dimensi yang sekaligus didapatkan. Yang pertama pahala, yang kedua ampunan dosa, yang ketiga derajat. Makanya sholat itu mengangkat derajat, sholat itu memberikan ampunan, sholat itu juga kita mendapatkan pahala. Nah kalau mau selamat Pak, itu cuma 3 kita lakukan kan. Iya komatana ide cengnya ya jae macilaka ki bisa neraka ki. Tapi kalau lebih berat timbangan kebaikan daripada keburukan, berarti kita selamat. Ya komatana ija ene decenge macilaka ki. Nah, untuk mengurangi keburukan itu kan ada 2. Sama dengan timbangan toh. Ya komatana i timbangan ngesap belah kiri. Nah, meloki komaringan ngesap belah kiri, 2 caranya. Apakah yang sebelah kiri ini dikurangi atau yang sebelah kanan ditambah? Kan begitu. Hitung-hitungannya kan cuma begitu Pak. Maka dia komatana ijamu 2 kemungkinan, tambah sisa ngidecenge atau jai kurangi supaya dia bisa ringan. Makanya sholat itu memberikan 2, menambah pahala sekaligus mengurangi dosa, sekaligus mengangkat derajat. Makanya kalau kita sudah sholat, insya Allah itu terhapus Pak. Itu juga kuncinya. Dan ingat, Rasulullah itu minta 21 hal kepada Allah.
dan ada 19 yang dikabulkan. Ini yang saya ingin kasih tahu. Makanya saya mengatakan begitu besar rahmat Allah. Apa permintaan Nabi? Yang pertama gini, ya Allah, jangan kasih panjang umurnya umatku. Itu permintaannya Rasulullah. Jangan seperti umat terdahulu. Ada yang 100, ada yang 200 tahun, ada yang 150, ada 500 tahun. Umatku jangan. Berapa yang diminta Nabi untuk umatnya? Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Jadi Nabi meminta untuk umatku, ya Allah, paling banyak 60-70 tahun. Nabi minta itu. Makanya kong kana kon 60 na tahu nga ngata-ngatai. Nabi minta. Kenapa Nabi minta pendek, Pak? Itu dia sudah hitung. Kalau umurnya umatku pendek, walaupun dia berdosa, itu tidak lama. Itu kuncinya. Sama juga kalau pejabat, Pak. Kalau tidak lama menjabat, walaupun dia melanggar, tidak banyak pelanggarannya. Kan begitu. Umatku ketika hanya 60-70 tahun umurnya, berapa lama dia tidur? Kalau dia tidur 8 jam, coba hitung. 360 hari dalam 1 tahun, kali 60, kali 8 jam. Itu kita tidur sekitar 20 tahun. Jadi orang yang tidur itu, Pak, tidak ada dosanya. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosa itu cuma tidur. Orang sholat itu bisa berdosa kalau jengkel sama Pak Imam, terlalu panjang bacaannya. Atau duduk dengarkan ceramah, jengkel sama ustaznya, terlalu banyak sekali nasinggung. Gitu. Kalau orang tidur itu an-naumu tarkul haram. Orang tidur itu tidak melakukan dosa. Makanya ulama kita mengatakan kalau mau tidur, jadikan tidurmu sebagai sholat. Bagaimana caranya? Ada orang tidur, Pak, 5 jam, tapi di sisi Allah dia sholat 5 jam. Bagaimana caranya? Kalau mau tidur, berwudu, baru niatkan untuk bangun sholat. Dan itu kuncinya. Selesai berwudu, niatkan. Saya tidur lebih awal supaya saya bisa bangun sholat subuh atau bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu dihitung ibadah. Karena kita tidur untuk sholat. Beda kalau mengatakan, tak matin rumah sijak supaya moto menonton Pak Golok matu. Ya tahu itu nolongan. Kalau menonton sepak bola. Itulah yang dimaksud tidur yang bermanfaat. Makanya ada namanya tidur ilahiyah, ada tidur sunnatullah, ada tidur syaitaniyah. Tidur yang kedua yang bermanfaat, yang mendapat nilai ibadah, itu hadis Nabi, Bapak. Adalah orang yang mengistirahatkan diri dari sholat untuk sholat. Sudah tahajud, masih ada 2 jam sebelum masuk subuh, dia mengatakan saya mau istirahat sejenak untuk bangun sholat subuh. Dia tidur, itu nilai ibadah di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud tidur ilahiyah. Rugi betul Bapak kalau tidur. Apalagi kalau orang kuat tidur, Pak. Ada orang jam 9 malam tidur, nanti jam 9 pagi baru bangun. Jam 1 siang tidur, nanti setengah 6 baru bangun. Orang begitu, Pak, kalau hidup 60 tahun, itu 48 tahun dia tidur. Lebih banyak tidurnya daripada hidupnya. Makanya ulama kan itu sudah kalkulasi tuh. Makanya kita umatnya Rasulullah, walaupun melakukan dosa, insya Allah tidak banyak. Kemudian permintaan yang kedua, itu tadi permintaan Nabi, jangan panjang umurnya. Supaya walaupun berdosa, itu tidak banyak dosanya. Bayangkan kalau umat yang 500 tahun umurnya, kalau jadi tukang judi, Pak, itu 400 tahun main judi. Kalau umat Nabi main judi, kita ini yang main judi, paling tinggi 30 tahun sudah berhenti, Pak, karena sudah tidak kuat lari. Yang kedua permintaannya Rasulullah, kalau dia melakukan kebaikan, ia kodece na piga upuang, catat dia menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau dosa cukup 1, dan nanti kau tulis ketika dia tidak bertobat.
Coba. Dan itu di ACC. Coba permintaannya. Nabi itu sudah minta. Makanya di dalam ayat itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kau melakukan satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10. Kalau dosa cukup 1, nanti pun ditulis kalau tidak bertobat. Tapi kalau dia sudah berniat, catat kebaikan. Kalau dia tidak sempat lakukan, maka jangan kau hapuskan. Coba. Jadi niat itu penting. Nanti kan ada saya bahas itu niat. Itu dari situ ada istilah sampejat tepetuk. Dari situ semua. Makanya Rasulullah itu sudah minta kita melakukan dosa 1 kali, Pak, dan melakukan kebaikan 1 kali, itu kita masih untung 9. Makanya saya bilang, rugi betul kalau kita masuk neraka. Kelewatan betul itu. Makanya ulama dari dulu itu kalau ada orang melakukan pelanggaran, dia tidak pernah mengatakan masuk neraka. Tidak. Karena dia cuma bilang, taubat supaya dosamu dihapuskan. Yang kedua, diperbaiki. Sholatlah supaya kau dapat pahala 10. Kan begitu. Dia tidak mengatakan neraka selama dia belum mati, masih ada peluang. Dan itu kuncinya, Pak. Dan kita masih dapat bonus 9. Kan kalau hitungan matematika kata, ini penting ini. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Begitu besar itu, Pak. Begitu Rasulullah supaya kita bisa selamat. Itu yang diminta yang kedua. Yang ketiga Rasulullah minta apa? Ini yang Rasulullah luar biasa, Pak. Dia mengatakan, ya Allah, berikan aku jalan, karena itu semua nabi, Pak, disuruh berdoa. Waktu hidupnya itu diberi kesempatan berdoa. Rasulullah tidak meminta di dunia. Semua nabi itu meminta di dunia, nabi tidak meminta. Dia katakan, ya Allah, aku simpan untuk umatku nanti di akhirat, aku minta. Makanya wasyarafa wad-darajata aliyata rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itulah yang disebut dengan syafaat. Cuma Rasulullah yang bisa memberi syafaat, Pak. Dan ingat, syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya kesalahan, orang yang sudah banyak sholawatnya, banyak ibadahnya, itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Karena 2 orang bisa masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dengan neraka, tapi pikirkan rahmat dengan syafaat. Karena rahmat syafaat itu tiket masuk surga. Kadang orang sholat pikirkan surga, itu jadi masalah. Jadi kalau ibadah jangan pikirkan surga. Karena surga neraka itu cuma hadiah yang diberikan pada orang yang diberi rahmat dan diberi syafaat. Jadi yang Bapak Ibu pikirkan jangan surga. Yang dipikirkan apakah ini dirahmati Allah, apakah ini diberikan syafaat oleh Rasulullah. Makanya ulama selalu mengatakan kalau mau sholat, ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Pammaseta mi po malak da uharapkan, ilahi anta maksudi idi mi po wakataihe. Ajanah kada surga mi wakataihe. Surga itu adalah makhluk, bukan khalik. Ania po surga tu makhluk mi anu nakibua mi po Allah Ta'ala. Nah iya sampajata makadaki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Deta kada lil jannah. Surga angka pamalada yang pe masampaja Pak Melolo nga bidadari makunruto iya tu. Bidadari minta penareke. Ini penting. Jadi sholatlah bukan karena neraka, sholatlah bukan karena surga, tapi sholatlah karena rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Makanya ia tas sampajana pamasina itu nasabak dina mungkin mas sampaja teko dunia masih. Walaupun nanti keluar dari masjid ada dosanya, yang ada api siwat turewa siki. Apa si garu-garu moki?
daripada dia ni jama. Ya ko deta jama makna malaikat maciga memang hanya. Dia gana pigau yo po kong kay jama ang kaya pangulungan ng maka deta sala ka kasipo tapi uja mamuto sampai jangi. Pada kong kaparinta na Pak Bupati kada penre mo tu bandera tapi maropo bisa di bola aku tu. Dia na marigaga. Ang kanay laksana kaya ko gaga. Maka dia malaikat maciga memang tu ya terus di kota mah. Kan begitu. Ini yang harus dianukan. Makanya dari dulu ulama selalu mengatakan asam pajalalo ko. Namo magarepamu ejame. Sesuaikan dengan kemampuanmu. Nama gampai jama pak. Maka dari jin ang kawasi ko lagamos tas. Dewa pala ibacana. Na 5 mi wajib baca. Allahu Akbar. Fatihah, syahada, salawat, berasallallahu atau. Yan itu wajib. Bacana sampai jangi. Maka naga na niya na magampang. Ia koloro kada wakate masam pajaloro patandra karena puang Allah Ta'ala. Ia ko macio ko imangan na din natisa ni makada kay galoro akarbani wakate masam jamay sampai japada na jamay pu ima. Mana seri cocok. De na salah. Ih. Tama kiro. Ata melo malah saulu pada mi ko sampai jatuh mati. Maka dah agak niya nasa pajato mati akarabano wakate masa pajato mati mati na masa pajangan ipu ima selesai. Niat boleh bahasa Bugis. Wading aja tapatama ko kata bere. Yolona. Ya mikui patame ko kata bere. Itu yang pakai tidak dilafazkan. Maka dia Allah pada saat Allah di situ berniat usolli fardhu salatin duhur arba'ati mustaqbil al-qiblat ada mamalital akbar. Nah, ya memasukkan niat dalam takbir. Itu yang paling utama. Deni pala-pala. Ya kuyulona kata beree di pala-pala wading at-talaffuz bin niyah namanya. Kada ki usolli farda. Dia mereka aja. Tapi aja nala ada usolli farda aja. Biasa-biasa aja. Cuma ya kodena lancar. Yulona kata beree ton ditaroi. Apa mereka kami hanaliwa silampe na Allah Akbar. Salah. Nah, begitu. Jadi cukup. Makanya kemudian doa iftitah. Iro doa iftitah Pak 10 Pak. Angkat baca Allahu Akbar kabira, angkat baca inni wajadtu, angkat baca Allahumma ba'id baini, angkat baca tabarakmu rabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. 10 pada iftitah. Siya kata apa lah? Oh, alhamdulillah. Angkat na tukong kecil di daripada de gagah. Maka daki wa de apa ya wa pala iya tu stas. Aja na tabaca ko de tablay tatas sa sampayange. Demi ni lolongan ngapalan na doa iftitah. Apa sunnah miro. Kaya kada doa iftitah ko tapla kami nama ponco akrabani. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai itu. Itu satu doa iftitah. Maka dewa apala iya ro akrabani Allahu Akbar. Baca Fatihah ni. Tapala ti sama Fatihah to. Alhamdulillah. Yeah. Iya ko degaga surah kapatehai wajib. Iya ko imonrina patehai bacaan surah itu sunnah. Maka de apa gawa pala. Namun na tay na de to apalai. Patehai tabaca kedua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Onrolomo na agamai. Rokok wajib rokok bacaan sunnah. Jadi ako degaga tabaca ko rokok kita tak sasampajata. Nasaba rokok ini wajib. Subhana rabbiyal azim sunnah mi baca. Ya ko de tabaca rokok bami maringerang asa sampajan. Jadi maka de itu saya gak bisa kena akarbani ini manipuang. Aja mo tapala-pala mi. Tito yale terrokok kilo na po nga lata masom parokok makadarokok ka po kasi ada pangangisar akalalangati na aja nagatabaca pak baca na to rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi angka baca ketelu angka baca cicang angka baca kapitu ya ko nyamang isa di pagan na kapitu ya ko santal ketelu ya ko malas simangin na mo cicang mi nasaba sunna mi
Banyak. Apa tu tahu nasang. Wah, akang alasannya roto pandita tene makan. Angka makada. Akasya gay baca. Makada. Iya nabi tak katalu na baca. Tapi nabi ta masampaja tahu dega dosana. Ya kok katalu na baca apalamanang. Tapi ya iko mega dosa mo na kalau masampajan. Ya kok katalu nyu baca. Dia paga apalana nape dan pengat dosa. Ipagan na kapitu. Nang kamulolongan. Ang kataw makada namochi cam iko makanja moy manasa moy daripada talu dega manasa subhanallah namochi cam subhana rabbiyal azim wa bihamdi tokono kasunami no daripada maka subhanallah apa nalalungi makade namochi cammi kumanasa moy makade manta sapi de akatalu mo baca. Ya ko cicang ni membaca na de na latu de na kamulolong. Ya pokok katali ang kamo pamurenong. Ada ko maliki bandike na ci di mitali na malolo sa barani. Ya pokok talu ngoli ang kamo pa dua. Nama kiro. Jadi na tunah kada baca katalu. Mak lupa ya ko ya keke meta pake. Ya ko malas simang cicang na. Ya ko santai-santai mi baca katalu. Iya paling ko santai ki masa pajacadi di namanya masa di pagan na kapitu. Ina marigaga. Ya miko macho ki okoto na tay na tolo mangoto na macho aja tabaca kapito na salay ki matutaw Ito. Makiro. Toko pole roko wajib. Bangki dari ruku itu wajib. Bacaannya juga sunnah. Imamnya agak na baca. Maka deh sami Allahu liman hamida. Tapi tanaya itu na baca makmumnya. Aja tak kadai di sami Allahu liman hamida. Akadaki Rabbana lakal ham. Engkau tu ja. Wah itu minta lagi bahasa Indonesia. Iya, sampai bahasa Indonesia bu. Jadi bangkit dari ruku kan imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jangan kita makmum ikut mengatakan sami Allahu liman hamidah kecuali sholat sendiri. Kalau makmum mengatakan Rabbana lakal ham. Itu bacanya. Doa di situ ada dua. Ada Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyiba. Mana yang dipakai? Maka dia gawa apalah, saya tidak ada hafal. Bangki saja. Ya benar Rabbana lakal hamd. Itu aja. Sujud wajib. Wajib sujud sujud itu wajib, bacaannya sunnah. Makanya saya bilang bacaan yang wajib dalam sholat, bacaannya bukan gerakan, bacaan yang wajib itu cuma 4. Takbiratul ihram, Fatihah, dalam tahiyat itu syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan, yang ke kiri itu sudah sunnah. Kalau sudah hafal ini yang 4 pak, sholat maki. Itu saking mudahnya. Angka kata udah apa lah ya pak? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, berisalam. Kuda tak apa imati bawan ni. Iya, saking mudahnya. Kalau kita saya tarik sedikit kata tasawuf. Saya tarik kata tasawuf. Itu Rasulullah. Kenapa sebenarnya sholat itu pak dikerjakan? Ulama Bugis dalam kaidah tasawuf Bugis itu bukan secara umum karena ada beberapa kitab tasawuf itu yang tidak mengcover. Saya mau belajar ke beberapa ulama yang memang mengajarkan tentang sholat hakikat itu, maka dia itu sampajangena alemu itu sholat itu adalah dirimu. Angka yasat tahu, angka rupa tahu. Kalau kita mengatakan tahu itu kan cuma satu. Ia mega rupa tahu. Tahu itu yang dimasuk. Kita kan ini unsurnya kan 4 pak. Unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur air. Menyatu 4 unsur ini sehingga jadi jasad. Maka kenapa tidak ada apinya Ustaz? Ia komacai itawe mapalalelena itu unsur api.
Maka kenapa tidak kelihatan tanahnya? Oh begini. Kalau bapak ibu beli terigu, beli gula pasir, kemudian beli mentega, kemudian diblender, ditambah telur, blender, dimasak jadi roti, hilang telurnya, hilang gulanya. Tapi karena dia menyatu, manusia juga begitu. Unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur angin menyatu dalam tubuh sehingga terbentuk jasad. 4 unsur ini bersumber dari Nur Muhammad. Makanya api itu berdiri, angin itu ruku, air tanah itu sujud, air itu duduk. Ketika dia berdiri simbolnya huruf alif. Huruf alif kan berdiri. Kalau ruku itu huruf H begini. Kalau sujud itu huruf mim, kalau duduk itu huruf dal. Makanya alif, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Ahmad itu adalah Nurun Muhammad. Kan begitu. Manusia, kita ini kan modelnya apa? Kita ini punya lapas, Pak. Kepala ini huruf mim, dada huruf H, pinggul huruf mim, kaki huruf dal, tulisannya Muhammad. Jadi salat adalah Ahmad, unsur tubuh adalah Ahmad, tapi lapas jasad adalah Muhammad. Makanya orang yang salat disebut Muhammad menyatukan Ahmad. Ya nariasan napasi di binur Muhammad si bawa alimal lahiran dan nabita. Itu hakikatnya. Yana tu ampai maka daya ko masampaja ni tahu yana tu niasa tahu ya ko dena sampaja tanya tahu. Karena yang disebut tahu Ahmad sampajang. Nah, nanti kan ada ditafsirkan kenapa duhur 4 rakaat, 2 tangan 2 kaki. Kenapa maghrib 3 rakaat, 2 lubang hidung 1 mulut. Kemudian isya 4 rakaat, 2 mata 2 telinga. Kenapa kemudian asar 4 rakaat, depan belakang kiri kanan. Kenapa subuh 2 rakaat, lahir ruh dengan jasad. Kan begitu. Itu kan yang dipakai. Saya nggak mengatakan ia tuh sampaja subuh, sampajanna tubuh, lahir dan batin. Begitu. Nah, nanti kan ada penafsiran itu kan kalau di tarekat itu dia pakai. Jadi makanya sebenarnya Pak, kalau kita sholat itu diri kita. Makanya Nabi mengatakan jika engkau sholat pasti ku kenali. Memang Pak, karena kita menyatukan diri. Kalau tidak sholat, mohon maaf. Makanya Nabi mengatakan sholat itu adalah mu'hul ibadah. Pungga ulunnah, kepalanya. Sholat itu kepalanya ibadah. Saya kasih tahu, kalau ada orang Pak di sungai mati, nah tidak ada kepalanya, kira-kira kita kenal? Tidak, tapi kalau dilihat kepalanya langsung ditahu. Makanya jangan heran kalau Nabi tidak tahu kalau tidak sholat. Karena dia mengatakan sholat ini kepalanya ibadah. Kalau hilang kepalanya tidak tahu. Kan begitu Ji. Paham kira-kira ini? Oh iya. Jadi pakannya rupanya. Hah? Iya. Jadi sebenarnya kan ibadah begitu. Nah, kenapa ini sholat penting Pak? Kenapa ada 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Karena ini perjalanan 24 jam. Orang itu kan berdosa. Dosa antara subuh dengan duhur itu kan ada. Makanya kita disuruh sholat duhur supaya diampuni dosa dari sini. Makanya Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Dari situlah ada istilah sampajat tepat tuh. Artinya apa? Ketika kau sujud terakhir sholat duhur, niatkan untuk sholat asar. Ketika kau meninggal antara duhur dengan asar, berarti kau meninggal menuju sholat. Maka dimanapun kau pergi, berarti kau berjalan ke sholat. Itulah yang dimasuk aja mu papatu sampajannya. Ini kuncinya.
Yo pun dia sangnya sampajang tepat tu dia na sampajang mapat tu sana ya tu. Ini. Jadi sholat itu disambung Pak, jangan diputus. Kalau diputus itu berapa waktunya kita sholat? Sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5, sholat isya 5, sholat subuh 5. 5 kali 5, 25. Tidak cukup setengah jam waktu dipakai ibadah. Tapi kalau kau sambung terus, kau di kebun bekerja, kau bekerja di pasar, kau bekerja di kantor, tetap dihitung berjalan menuju sholat. Setiap langkahmu itu didoakan para malaikat. Karena kau berjalan menuju ke kebaikan. Kalau tidak pakai di sujud terakhir, pakai di salam. Makanya salam ke kanan itu dia toka memen niati pasti sumpungi sampajangnya berikutnya. Kemudian salam ke kiri minta diampuni dosa dari sholat sebelumnya. Kan begitu. Mana saja mau dipakai, silakan. Makanya itu assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditambah wabarakatuh kecuali sholat jenazah. Karena yang ditambah kalimat wabarakatuh itu untuk sholat jenazah. Selain sholat jenazah dipakai assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ditambah wabarakatuh? Karena sudah tidak ada malaikat yang menjaga itu jenazah. Makanya orang itu Pak, orang hidup kalau dia tidur di tengah lapang, jauh sejauh anjing itu kalau mendekat pasti menggonggong. Bukan kita yang digonggong, tapi malaikat rahmat yang mengelilingi. Karena kita tidak bisa berdiri kalau bukan malaikat rahmat. Tapi ketika orang mati, itu anjing tidak menggonggong langsung karena sudah hilang penjaganya yang disebut dengan khadam. Itu kita itu mulia betul Pak. Ini kalau kita bicara hakikat ini luar biasa. Cuma saya tidak buka, hanya sebatas itu saya buka. Ada yang masih lebih dalam itu saya tidak buka. Itu tidak boleh dibuka sembarang itu. Nanti banyak orang salah paham. Kan kita diciptakan ada ruh, ada jiwa, ada rahasia, ada napas. Ruh itu tidak diciptakan, tapi dia dihembuskan. Makanya wa nafahtu fihi mir ruh, bukan khalaqa. Hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi itu bukan jasad, tapi itu ruh. Makanya katakan kembali ke rahmat Allah. Karena dari situ bukan diciptakan, dihembuskan. Sama kata itu tidak dibuat, tapi ada. Itulah ruh. Mengatakan, wah susah juga Pak Ustaz, bagaimana sholat ini, mau tidak Allah mau disembah tapi tidak pernah dilihat. Nah Allah tidak bilang lihat saya, bilang saja sembah saya. Ini bagaimana caranya? Gampang. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembah Allah seakan-akan kau melihat. Oh, tidak bisa Ustaz, susah dia bagaimana tidak seakan-akan dilihat, bagaimana modelnya. Kalau tidak bisa, dikasih kemudahan. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa kau lakukan itu, fa innahu yaraka, kau saja yakin bahwa Allah melihat saya. Itu aja. Coba gitu. Jadi sembah Allah seakan-akan kau melihat. Tapi kalau kau tidak bisa, yakin saja kau bahwa Allah melihat kamu. Selesai. Jadi kalau takbir, Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud, itu aja. Tidak usah cari Allah mungkin ada di atas Allah. Wah, nah, itu tidak usah. Ambil yang paling mudah. Kan begitu tuh. Jadi enak sekali itu Pak. Makanya orang takwa itu bukan yang selalu mengingat Allah, tidak. Tapi orang yang bertakwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Ina tunah kada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kau berada. Itu aja Pak. Itu tidak susah. Allah itu tidak jauh, kita yang jauh Pak. Kalau lalai jauh, tapi kalau diingat langsung dekat.
Dan Allah itu enak Pak, tidak pakai protokoler. Tidak sama kalau mau ketemu Pak Bupati harus melapor ke ajudan, minta jadwal. Kalau ketemu Allah tidak ada jadwal Pak. Kita mau duduk di sini, mau ke sana, mau datang, mau lama-lama dengan Allah, tidak ada jam batasan. Kita dalam berpakaian biasa saja, kemudian berzikir itu sudah mengingat, selesai. Jadi bukan mengatakan nanti ada songkoknya, rapak, surbanya, jubahnya, oh enggak Pak. Yang dilihat oleh Allah adalah kalbu. Mungkin modelnya itu orang biasa-biasa, tapi dia dekat dengan Allah. Jangan Pak, saya itu dikasih tahu sama guru tasawuf saya, nah belajarlah sama orang gila. Sebelum kau bisa mengambil ilmu dari orang gila, maka kau belum bisa bertasawuf. Kenapa? Saya tanya, bagaimana caranya dipelajari orang gila? Dia bilang begini, itu orang gila nak, berapa kali dia makan dalam sehari semalam dalam 1 minggu. Kadang cuma 1 kali, dan yang dia makan itu makanan yang dibuang orang. Basi kelihatan tapi dia tidak sakit perut. Berapa kali dia makan? Hanya sekali dalam 1 minggu. Tapi kenapa dia tidak lapar? Karena semua yang dia makan itu adalah berkah. Dia mungkin minum air comberan. Kita mengatakan kalau kita minum kita sakit, tapi dia tidak. Kenapa? Karena Allah merubahnya menjadi berkah. Karena dia tidak pernah menghina. Kadang-kadang kita kalau dibikinkan sayur, sayurnya kayak jelek. Jangan. Itu kan kuncinya. Jadi orang gila itu kan ada ilmunya Pak. Itu perhatikan. Apalagi biasa orang itu yang jalan terus itu, mutar. Itu kadang itu adalah waliullah. Yang hanya mendoakan kampung itu. Kadang kita lihat jalan di sini, tidak lama langsung ada di sana. Padahal kalau orang normal jalan tidak bisa sampai. Itu karena dia dilipatkan bumi. Itu yang kadang orang tidak tahu Pak. Tapi saya tidak bongkar semuanya karena itu ada ciri-cirinya. Jangan. Kemudian makanya tadi saya mengatakan itu kuncinya Pak. Kalau saya sholat, yang penting sholat. Ada orang istilah yang disantanyakan maka darut tu muballalin romu dega mulolong aku demisang-isang na sampajag tapudak bani kung katapudag maka daruban tu muballalin romu dega mulolong tapudag katanya gapi palolong aku kena belang. Ang kana tu belang daripada digaga. Kan begitu. Pak maka tiga tahu macam nasa, tapi rata-rata itu tahu maka dia maka daro tumbal alin rom di galolong, terutama tahu maka itu Pak tahu dia nasa pajang, sapa mi poli. Iya. Saya itu balik, maka dia maka daro tumbal alin rom di galolong, maka dan karena itu kong kebelang daripada dia gagal, maka dia urut kemui itimbang maka penak tan ditimbangan ude. Kong kamu kerjakan ada yang ditunggu, kalau tidak kau kerjakan tidak ada harapan. Itu aja. Kerjakan sesuai kemampuanmu. Allah tidak membebani kau yang melebihi. Dia tahu kadar keimananmu. Yang penting kita kerjakan. Dan begitu. Itu mudahnya agama. Cuma makanya saya tuh Pak, kalau ada orang mengatakan dewa sempajang ustaz kadede ya sempajang lalu. Ya kode patule loma berejama, kerjakan sendiri di rumah. Kau belum bisa. Karena masih sah itu kau kerjakan. Ya mikomelo ki maka dedeje sadina mangatta ya ko datanglah berjamaah supaya kita bisa dihisap kelompok napacioki pada komeki mamanya berango kono itu nama kelompok ya kada diga kelompok deh kade jokan ni ya ko jadi di malapor ataja ko jolong kan begitu sama aja dengan orang berjamaah maka itu akan dihisap kelompok kalau dapat telu mi ko masampaja jadi di kita lu to mi beresa itu terlalu lapor, tapi kalau berjamaah mana yang paling tinggi kita bisa ikut ke situ. Ini riasa berkah berjamaah. Makanya disuruh meluruskan dan merapatkan saf. Karena sama baterai, kalau ada baterai tidak rapat, tidak menyala senternya. Nah begitu, ada senter 10 baterainya Pak. Ada senter cuma 1, mana yang terang? Yang 1 baterainya dari 10. Ya pasti terang yang 10. Kalau 1 baterai nah mati itu baterai 1 tidak menyala nih.
Tapi kalau 10 baterainya, nah ada baterai mati, kasih simpan di tengah. Yang penting baku sambung, menyala itu. Begitu juga Pak Berjama. Ya nak Pak Berjama gimpias cili ke bawah nih. No, macio mau tuh. Itu kan kuncinya. Makanya disuruh merapatkan. Makanya sahabat, pokoknya sholat. Itu aja. Sesibuk apapun, maka kalau ndak khusyuk, ndak ada orang bisa 100% Pak khusyuk. Nah mustas. Karena 3 ya mau diperbaiki, bacaan, ingatan, gerakan. Mengaji saja jelas-jelas cuma dibaca, itu masih bisa salah. Apalagi kalau 3. Tidak mungkin tuh. Ipakan jaki Allah. Kuat. Bismillah langsung ting 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 nasa masayar. Penang kalinga barasingan kita nasa yani or barasingan ni katakutan masampajan ya. Ndak bisa sempurna Pak. Ya kung kataw maka dia kaya masampajan dia nang kanalis sa peringerak ya ko taw mainga dia Pak kecuali taw marena memang apa dia itu na meringerak. Itu kuncinya. Kan begitu. Makanya ada namanya sholat sunat. Sholat sunat itu penambal, menutupi kekurangannya sholat fardu. Makanya diperiksa ke situ. Makanya lakukan sholat sunnah untuk penambal. Tapi matu ko surimon ripa angka tau mapat di ulu. Kega yani ko malap pa itay nangka. Angka pa tempele na tapi di kawa di na tempele. Makanya sholat sunat. Sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sesudah azan subuh. Kalau mau ambil obat, rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tara kaifa. Itu tidak kena penyakit tulang. Ya kau nggak tahu mandari nak kena diutuh, dilekak, suruh amalkan itu akan hilang itu. Ya tahu tu barakat. Sholat sunat subuh. Alam nasrah dengan alam tara kaifa. Kalau pejabat, alam nasrah dengan li'ilati Quraisyin. Itu ada di kitab Bidayatun Nihayah. Tidak akan dicelakakan oleh musuh-musuhnya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Itu dibentengi oleh malaikat. Alam nasrah dengan li'ilati Quraisyin. Bukan sholat subuh, sholat sunnah subuh. Sesudah subuh tidak ada sholat sunnahnya. Sebelum duhur bisa 2, sesudah duhur bisa 2. Tapi kalau mampu kerjakan 4, 2 rakaat 1 salam. Rasulullah mengatakan man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadi lam yarab. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Itu kuncinya. Bahkan ada sholat 4 rakaat sesudah duhur. Ada yang mengatakan sebelum. Itu yang panjang. Bacaannya panjang, rukunya lama, sujudnya lama. 70.000 malaikat mendoakan kita. Dan dia menjadi makmum. Itu ada di kitab Imam Al-Ghazali. Itu hadis Nabi dari Sunan Abu Dawud. Jadi kaum sudah sholat duhur, asam paja sunnah. Sholat sunnahnya duhur. Bukan sholat lain, tetap sholat sunnah ba'diyah. Maka dah pengumpul nak kerabani wakat tay masam paja sunnah 2 rakami monrina loro. Ima keempat tuh. 2 rakaat tapi panjang bacaannya. Ayat yang dibaca itu minimal 80 ayat. Maka dah dia apa tuh gak apa lah, magampang. Kulu Allahu tapakul ingat ke 50. Kan ayatnya jadi bila dihitung minimal 80 ayat. Inna atayna kita baca ke 50 tanah siratu ni 50 ayat. Begitu. Makanya mengulang-ulang surah dalam 1 rakaat itu boleh. Rukunya lama, membaca subhana rabbiyal azim itu sampai 21 kali atau 19 kali. Sujudnya lama. Kalau mampu lakukan, Rasulullah mengatakan 70.000 malaikat menjadi makmum di belakang. Dan dia akan istighfar setiap malam, memohon kepada Allah supaya semua dosamu diampuni.
Ia naronasa teh sampai ja sunnah toba boleh di malaikat. Itu Pak. Cuma saya biasa kerjakan itu di waktu-waktu tertentu. Itu agak enggak enak. Maka lele metok. Ya kui jame itu samana tu penuh tau imun rima dari itu maka lele apa penading. Itu kita bisa rasa betul itu. Tapi agak lama karena dia lebih lama dari sholat duhur kalau dikerjakan. Sebelum asar 2 rakaat muakkad, kalau mampu kerjakan 4. Itu hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar sama dengan pahalanya melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Tapi tetap 2 rakaat 1 salam. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2 rakaat. Rasulullah mengatakan sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman sya'ah. Salat sunnahlah kau sebelum maghrib, diulang Nabi 3 kali baru mengatakan liman sya'ah, bagi yang mau. Kalau tidak mau tidak usah. Karena waktunya agak mepet. Jangan katakan tidak ada sholat sebelum maghrib. Oh ada. Bahkan ada hadis mengatakan likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Tiap-tiap antara azan dan iqamat 2 rakaat sholat sunnah. Itu sudah 2 hadis kena. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada. Sesudah isya 4 rakaat. Rasulullah mengatakan dari Aisyah, siapa yang sholat sunat 4 rakaat sesudah isya, itu sama pahalanya sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti 4 rakaat sholat sunat sesudah isya, nilainya itu 400.000 rakaat kalau mau dihitung. Tapi sholat sunnah Pak sebaiknya dibawa pulang ke rumah. Jangan di masjid dikerjakan. Karena lebih utama dikerjakan sembunyi. Kalau yang wajib nampakkan, zakat dinampakkan, haji dinampakkan, sholat fardu dinampakkan. Kalau yang sunnah usahakan sembunyi. Supaya menjadi amal rahasia namanya. Cuma ada orang bilang sedekah sembunyi padahal dia kena sedekah. Maka biasa masih sedekah maka biasa sini nih itu karena Allah sih tanpa nama ya mana itu. Nah, ini penting saya sampaikan. Makanya sholat sunnah Rasulullah mengatakan la taj'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artinya jangan sampai rumahmu kau hanya tempati saja tidur, tidak kau tempati sholat. Makanya saya mengatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Terangilah rumahmu dengan Al-Quran dan sholat. Ada yang salah paham. Dia bikin kaligrafi baru digantung. Tapi tidak dibaca. Ditanya apa bacanya itu, saya tidak ku tahu. Karena belok-belok. Tidak apa-apa kalau sudah tempelkan, tidak apa-apa. Bersyukur. Padahal yang ditempel di rumah itu kan banyak, bisa nama aslinya Nabi Khidir, bisa basmalah yang 113. Kalau malam 1 Muharram kita tulis, 1 Muharram itu kita tulis. Mimnya tidak boleh terbuka. Itu tidak akan kebakaran rumah dan tidak akan dimasuki pencuri. Bukan ada, tapi itu sudah lewat. Banyak itu amalan-amalan. Itu hizib. Sholat tahajud. Oh, kalau sholat tahajud 8 rakaat maksimal. Boleh 2 rakaat. Kalau cuma mampu 2 saja. Dikerjakan sebelum tidur. Kalau dikerjakan sebelum tidur, itu namanya sholat lail. Kalau sudah tidur, namanya tahajud. Maka boleh dikerjakan sebelum tidur? Boleh. Karena Abu Bakar sholat sebelum tidur. Umar nanti sudah tidur.
Makanya Nabi tanya, "Hai Umar, kapan kau sholat malam?" Dia mengatakan, "Sesudah tidur ya Rasulullah." Abu Bakar, dia mengatakan sebelum tidur. Apa kata Nabi? "Wahai Umar, kaulah sahabatku yang paling kuat." Baru dikasih tahu Abu Bakar, "Kaulah sahabatku yang paling hati-hati." Kenapa dikatakan hati-hati ke Abu Bakar? Karena kalau kau takut kalau tidak bangun lagi sehingga kau kerjakan meman sebelum tidur. Umar dianggap kuat karena bisa melawan tidurnya untuk bangun tahajud. Ada yang bilang kalau belum tidur tidak boleh. Oh, itu orang pendek bacaannya, Pak. Iya. Makanya kalau bangun tahajud itu untuk mengangkat derajat. Orang yang punya pekerjaan mau diangkat, usahakan tahajud. Mengatakan, "Wah, salah itu Ustaz kalau kita sholat baru mengajar dunia." Oh tidak, Pak. Sholat itu fungsinya dua. Untuk hari akhirat pahalanya, untuk dunia berkahnya. Berkah itu adalah bonus. Kalau berkah itu Pak, kenapa? Ini mic-nya sudah bilang kayaknya mau berhenti. Ganti mic. Wah, ini yang bagus. Jadi sebenarnya itu sholat, berkahnya sholat itu untuk dunia, tapi untuk pahalanya akhirat. Makanya jangan pernah minta pahala sholat di dunia, tapi minta berkahnya. Berkah itu bonus. Yana tu nak kada barakat na pasidaka kupong, barakat na patuluk kulo pada kurupa tau eta pasalama ka. Barakat na sampajaku pong mudah ka ngadale. Waja tak kada apalan na sampajangi, jangan. Paham ya? Yang kamu tahu tu pakai ya tu, tapi sogi tu. Ya komeki sogi, tak pakai ya ro. Di negara nak si tahu, nenrek dale tu talangga-langga. Ya nawan ni Jumaat sempajang mapamule mangaribi letu isa. Sempajang ita don rekat. Pura pi mas sempajang isa na pamilaw do. Maka da sinin na ya rapalan na sempajaku pun panca jidale ka nga okolino. Aja mo mole nga ako surimunri. So giki tapi oko ki naraka monro. Ya na riasat tareka sempajang. Tapi angka tata carana na jama biasa dewa guru Pak, tapi saya diberitahu oleh ulama ini yang dipakai orang untuk keliru, ini yang dipakai dialihkan ke sini, yang dipakai ke sini. Angka mana Pak? Ini tuh nang kata maka mas sampajamuji ya sholat ji mabina kereta salah tareka de yero sampajana na pasisile matomi waramparang. Dia cuma tukar dengan harta. Angka memang tuh Pak. Tapi aja nata guru ya. Ya kok papa sempo dale banyak perempuan kalau mudah rezekinya mudahkan suami ketika berhubungan, mudahkan aja tamareka malingi dia itu nama reka dale. Betul Pak, itu kuncinya. Pakai ke makunre makap bini laki na demo pada jampang. Lima kenanya, padahal nesang. Itu kuncinya. Dan iana tuh kemudian pada saat berhubungan ada nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapat tulak kang 5 atau tay di aron 5 biota, tapat jaluk 5 atau tak. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah lipang tilaw ya gatilaw. Itu doa sapu jagat itu kan kosong itu pada ada isinya. Rabbana atina fid dunya itu doa kosong. Itu cek kosong. Hanya disebut sapu jagat karena belum ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dicingagan lino ta cinai telisare ko. Ya ko oto ta cinai ilaw yo ko. Ya ko wija-wija tilaw yo ko. Ina tu nak kada tau pandrete aga memang maki buah. Maka dia ko anana ko tangana di maki buah ko tangana dia jadi. Itu je kuncinya. Ini tarekat ini.
Itu yang dipakai para ulama. Itu iya guruku Pak Nis, maka dia anakku matu pejabat, ia matu pengusaha. Ini ahli. Dan ternyata terbukti. Anak keduanya itu dokter termuda di Jepang. Sekarang anak ketiganya itu pengusaha di Singapura. Padahal napes semaro besa na po memang makada. Mana watisang inasang o kome mangirwaki buana. Makrete tau pandri tame makibua ilaw me manyokot parampo o kumati itu yakibua. Gitu. Makanya disebut doa sapu jagat karena seluruh isinya dunia bisa kita masukkan. Kanya Rabbana atina fid dunya hasanah dicengagan nalino tacine. Tilau nilisari. Wabil akhirati hasanah yang diminta tadi di dunia hasanah ilawinan caji wabil akhirati hasanah. Jangan sampai kita di akhirat tersiksa gara-gara yang kita minta. Wakina azabanar, minta supaya kau tidak disentuh api neraka gara-gara yang kau mintain. Yan na ito nakadamis sa papasilangan kega api, kega awara, kega aw. Yan itu je. Hanya disebut doa kosong. Makanya banyak orang hafal Pak tidak tahu. Kanya kung katutok baca nak Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, oh dia nak pahami. Karena dia tidak isi. Makanya di situ singgah Rabbana atina fid dunya hasanah lisarin wa fil akhirati hasanah. Kemudian waqina azabannar. Itu dari guru Ki Abdul Rahman Ampodali almarhum al-Mughafir. Itu kunci. Dan orang berhubungan kan di situ dia minta. Ya natunak kada tahu atau riolo angil lau ko riwat tu manyamangnya. Ya, tapi pakai tomato ya tanya pakai kalolo. Kok kalolo dia pernah pakai? Kagak kalolo kok. Mega. Ah, ya, abah ini ko si Jambo. Tuh kalolo ciamak abah ini. Anak muda itu kalau sholat dengan orang yang sudah menikah itu dikala 27. Akka 20 pipi itu masam pajak kalau lo napa pada tau puremak bayi. Tapi aja tetambah ini. Maka dia talui bayi ini na pede mega palana. Jangan. Itu kunci. Kesempurnaan keluarga di situ, Pak. Makanya saya selalu kasih tahu, kenapa berhubungan itu ibadah yang sebenarnya doa itu mustajab. Makanya kong kagak metilau di situ kuncinya, Pak. Ilmu itu luar biasa kalau orang tahu. Cuma kadang kita tidak perhatikan. Karena ada wanita itu melipat kedua tangannya, meluruskan dengan dada. Laki-laki napat tulak kangi 5 abion, napa jalo 5 tahun na menre. Nato kangi ito ito napasan na napake napa mangilaw. Tambus itu. Pamakali ko ng alatala, ingarang na riwat tu manyamamu, ingarang ko riwat tu masusam. Itu kunci. Di situ yun. Tapi engkau tahu pura-pura nggak nasaway, pura-pura te ustaz. Makanya nitulakkan na 5 ko, makanya pa jalo ko tapi dia gawing ngerak. Gak tahu tiligi jilito iya. Ini sebenarnya di situ kunci. Jadi dalam semua ranah kehidupan ini kan ada kuncinya di situ. Makanya laki-laki itu sebenarnya disuruh mencari nafkah. Disuruh mencari Pak, bukan disuruh bawa nafkah. Carikan rezeki istrimu nafkah. Dia tidak mengatakan bawakan nafkah. Karena tugas kita itu mencari dan berdoa. Yang menentukan itu Allah. Makanya banyak orang pusing karena dia belum bekerja, dia sudah hitung. Malaikat juga bilang bukan urusanmu yang kamu urus. Kesimpulan itu hasil Allah yang tentukan. Adapun tugasmu kau cuma bekerja dan berdoa. Sisanya serahkan ke dia, nanti dia yang ngurus. Kita diurus dulu yang belum ada kerja. Kadang mereka sigilingan ngejek bos. Kan begitu.
Makanya ulama mengatakan tidak usah Pak, tidak usah khawatir, bekerja saja. Maka dari gadalek ku yang penting mak jama ki. Makanya saya selalu mengatakan bikin anak Pak. Saya syukur itu kalau banyak anak, bikin saja. Itu sudah sepakat itu dokter mengatakan 2 anak cukup. Aku cik digimpe cik dikiru. Kami terenung. Aki buah mimi yang penting mimi jaji. Kumakadaki aga si pandreng imaje nang kabunawaraway anrin angkat tu manu tak 20 nak na no cica manre manamo. Apa menre? Dito pagaliman na makarek-karek mi masyep pinano de panama patanen re macekeng manre manamo anak-anak. Ya di cidi mi anak tajaji talutaw na tu 5 selo. Maka manado do. Ino na may gare. Karena baik agak pijama Ustaz DJ gagal ada ki berkabung atau tanam ki balu-balu ki maka dia ada ku Ustaz iya bana tu wirina wa tak tanah tatanangi baral lelat tu ko capanan 500 kilo tatanangi baral le ramai kan ita dupah gitu. Yang penting mak jama ki nasaba Allah okoto sirona lemak dale oki akaresoi. Begitu. Cuma angka mato tu baca, dena tu makareso angka pole, tapi agama payurusu. Tahu payurusu. Kadonna tu. Bangsa na pu imang nasaba ko mi kasih masigi emang pangaji maga de gaga ya nari di tabaca. Wasubatu alayya rizqa subatu rahmatin fa anta raja qalbil kasirin minal khabats. Yan ang kamo di o kuto kampong ang kanalingi taw. Deni tay-tay kita. Tatta tulipatan tu makadabawangi bawang tetap. Begitu na baca. Tapi aja na tala yero tanya imang. Ang kamasya tanya iman nala yero. Aja na tabaca. Padami kong kataw makadamon ro jadi di na ustaz di na kasi gaga na ako di na uli makarese maga. Nang katupa dongan na ulakot tu. Angket. Yero Nabi Musa ni te manu-manu bawaan rin na buang ni. Dia jatuhkan di samping batu besar. Kemudian ada semut yang berlomba-lomba tarik masuk itu makanan. Maka day, manang kahit manu-manu ti Andre Lokwe, apang kabere-bere. Agak ko ilalang eh. Tongkaknya napake na cukai, ternyata ula malili. Makanya ula kutuy. Pak tu di bawangnya gagay, aga nasa Musa. Melo matoka kasi masumasa padale. Tapi dia ule lepak puluh ko batu eh. Kan Nabi Musa, makiro. Tapi makin Nabi Musa, pasti yang kasih kirimu, na bawa ko andre manu-manu si bawa olok-olok pasti yang kamu baca, nasa ngangka, yan nariasa si kiri na ulakot tu. Ya kung kataw din ule makareso, din agak bawang, ya mo tu tabaca, yan ang kagaga nakibwa balibola, tamapadiwat tako din na bawang. Yan ang naso ni mau baca ya ronap pa yung maelo itandra ya tu. Yan nariasa pak dongan na ulakot tu. Subhana man halakani walam yansani minar rizki. Itu bacaan. Apa nih? Aja na tapalay. Macita kutuki matu. Itu doanya. Ulama-ulama dari dulu kan pakai. Tapi kalau saya Pak, perbaiki saja sholat sunat, sedekah juga, sedekah subuh terutama. Kemudian perbanyak istighfar dan sholawat. Insya Allah pasti dimudahkan rezekinya. Ya. Ternyata ayat Pak. Ternyata doa. Jadi itu saja. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Makanya itu Pak dongengnya sudah sholat sunat subuh, subhanallah bihamdi, subhanallah lazim, astagfirullahaladzim. Sudah sholat duhur, la ilaha illallah malikul hakul mubin. Itu simak na Ka'bah. Itu tertulis di pintu Ka'bah. La ilaha illallah malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sholat asar, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Insyaallah namo anak tadi itu nak kasih. Sholat sunat duha kerjakan 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Insyaallah tidak akan pakir orang itu. Atau baca suratul Al-Waqiah setiap malam insyaallah. Kenapa? Karena Allah selalu aturkan rezekinya. Itu dalek purayator Pak. Tapi angka paling pamungkas. Kau dia tulis jama manang yero, ya to na ko jumai. Ya tapura mak juma, tabacai. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ghanini bi fadlika amman siwaka.
70 kali. Lalanna tu seminggu pasti kadale tama usuk. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.